kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini, sebuah anugerah kalau kami bisa diizinkan oleh Tuhan untuk datang bersama-sama, beribadah kepada Tuhan, bersekutu, memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dan Tuhan juga boleh berbicara kepada kami ya Tuhan lewat firman. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Tuhan, hari ini kami sama-sama ingin belajar firman. Tuhan berikan kepada kami hati seorang murid, hati yang mau belajar, untuk boleh mengerti, memahami, bahkan melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan, kehendak Tuhan bagi setiap kami umat-Mu ya Bapa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, urapi hamba menyampaikannya, dia penuh dengan kelemahan ya Tuhan. Engkau topang dengan kasih karunia, supaya hamba-Mu hanya boleh menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan buat setiap kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara, selamat pagi. Setelah bersyukur pada Tuhan, hari ini kita boleh punya kesempatan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Amsal, pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Kita akan sama-sama merenungkan tentang hikmat Allah di tengah hikmat dunia. Dari Amsal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya mengambil terjemahan dari TB2. Kita akan baca secara bergiliran. Saya akan baca ayat yang pertama, saudara akan baca yang kedua. Nanti ayat yang ke-7 kita baca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Amsal Salomo putra Daud Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, yakni kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Sama-sama, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Setelah sekali saya akan bagi khotbah saya hari ini dengan 3 hal. So, yang pertama kita akan melihat tentang tujuan daripada hikmat. Yang kedua, kita akan bahas tentang pribadi hikmat. Dan yang ketiga, kita akan melihat implikasi daripada hikmat itu sendiri. So, kita masuk dalam bagian yang pertama, yaitu tentang tujuan hikmat. Saudara, waktu kita mungkin mendengar kata hikmat atau wisdom, saudara, kira-kira apa yang langsung terbersit di dalam benak kita sewaktu kita mendengar kata hikmat? So, yang mungkin langsung muncul di kepala kita adalah apa sih itu hikmat? Gitu. What is wisdom? Saudara, secara filosofis, wisdom itu adalah the ability to use knowledge to pursue a good life. Jadi hikmat itu adalah suatu kemampuan untuk kita menggunakan atau menerapkan pengetahuan yang kita punya. Untuk apa? Untuk mengejar kehidupan yang baik. To pursue a good life. Sedangkan di dalam iman Kristen, dalam Christianity, kita memahami bahwa wisdom is truth applied in specific situation for godly ends. Jadi hikmat adalah kebenaran yang diterapkan. Jadi bukan cuma kita tahu atau kita mengerti, tapi kebenaran yang kita terapkan, kita aplikasikan, kita apply di dalam situasi di hidup kita untuk goal atau ends-nya atau akhir yang saleh. Saudara, dari kedua pemahaman ini kita bisa melihat perbedaan yang sangat signifikan, begitu ya. Secara filosofik atau kita bisa katakan ini adalah pandangan manusia pada umumnya. Pandangan populer orang-orang dunia memahami hikmat atau mereka mencari hikmat supaya mereka dapat mengejar kehidupan yang lebih baik. To pursue a good life, a better life, begitu. Jadi hikmat sudah hanya dibutuhkan untuk mengejar itu. Mengejar hidup yang lebih baik, lebih sukses, lebih kaya, lebih berhasil, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi saudara, dalam iman Kristen, kita memahami hikmat bukan tentang mengejar kehidupan yang lebih baik, yang lebih layak. Tapi hikmat adalah tentang bagaimana kita menerapkan, mengaplikasikan
Kebenaran, tentunya ini adalah kebenaran firman Tuhan dalam segala aspek hidup kita, supaya kita memiliki kehidupan yang saleh, kehidupan yang benar, yang kudus dan berkenan kepada Allah, dan pada akhirnya boleh memuliakan nama Tuhan. Jadi jika kita boleh mensederhanakan, saudara, bahwa hikmat dunia itu melulu atau hanya bicara tentang good life. Tapi dalam iman Kristen kita memahami atau hikmat Allah itu bicara tentang godly life. Hidup yang saleh, hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita kemudian bisa sedikit mereview hidup kita, saudara. Di tengah-tengah dunia di mana kita berada, saudara. Kira-kira narasi apa yang begitu berkembang dengan begitu luar biasa? Saya pikir kita akan sepakat bahwa narasi yang berkembang di sekitar kita adalah narasi tentang good life, begitu. Hidup yang baik, hidup yang bagus gitu ya, yang berhasil, yang sukses dan sebagainya. Saudara, kita mungkin waktu ke Gramedia, waktu ke toko buku, kita akan ketemu banyak buku-buku, saudara, yang mengajarkan tentang bagaimana kita bisa memperoleh hidup yang baik, hidup yang berkembang, hidup yang sukses, begitu. Atau kalau kita mungkin buka sosial media, kita buka Instagram, TikTok, kita menemukan banyak influencer gitu ya, para motivator, atau bahkan mereka yang mengklaim diri mereka sebagai pendeta, pastor, mengajarkan tentang hikmat, wisdom, atau langkah-langkah praktis, berbagai nasihat moral tentang bagaimana menjadi berhasil, sukses finansial, mendapat hidup yang lebih baik, lebih kaya, dan sebagainya. Jadi purpose-nya, tujuannya hanya bicara tentang hidup yang lebih baik, baik finansial, emosional, ekonomi, karir, bisnis, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan sayangnya adalah kita itu orang-orang yang lebih suka, bukan, mendengar narasi seperti itu, gitu. Kita suka dengar narasi seperti itu, dan narasi-narasi itu seperti dimunculkan terus ke hadapan kita, begitu. Dan setiap hari kita mengkonsumsi narasi-narasi yang seperti itu, saudara. Kita mungkin lebih banyak memikirkan tentang bagaimana menjadi lebih baik, lebih sukses, lebih kaya, lebih berhasil, ketimbang kita mikir gimana kita boleh lebih saleh, memiliki hidup yang godly life itu dalam hidup kita. Saudara, memang saudara memiliki hidup yang baik, tentu saudara pada diri sendiri bukanlah hal yang salah, begitu ya. Enggak salah kalau kita memikirkan tentang kehidupan yang baik itu. Tapi yang salah adalah ketika hal itu boleh menjadi tujuan utama kita, fokus utama kita. Bahkan kita mengabaikan hidup yang kudus, hidup yang saleh demi mengejar itu. Itu yang menjadi problem kita, saudara. Bahkan hal itu sudah menjadi kehidupan yang baik itu, saudara, menjadi berhala dalam hati kita, yang kita kejar mati-matian, bahkan mengabaikan godly life, hidup yang saleh di hadapan Tuhan. So, itu yang pertama, bahwa tujuan daripada hikmat itu adalah tentang bagaimana kita boleh memiliki kehidupan yang saleh, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Yang kedua, saudara, kita bicara tentang pribadi hikmat, the person of wisdom. Setelah kalau kita membaca Alkitab, dalam kitab Amsal, kita akan menemukan atau membaca bahwa hikmat itu seringkali digambarkan sebagai figur wanita berhikmat atau the lady wisdom, saudara. Ada wanita yang baik dan ada wanita yang jahat, saudara. Tapi dua gambaran ini, saudara, bukan hanya sekedar merujuk kepada manusia gitu, as a person, tapi inilah sebuah personifikasi, sebuah penggambaran. Artinya ada hal yang diwakili begitu ya dalam person, dalam wujud manusia. So begini misalnya, saudara, yaitu wanita yang jahat itu adalah personifikasi daripada kebodohan. Sedangkan wanita yang baik itu adalah personifikasi daripada hikmat. Nah, kitab Amsal itu memberikan kepada kita pilihan, mau mengikuti wanita yang jahat atau wanita yang baik itu. Tapi kalau kita melihat lebih jauh, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mencoba membaca kitab dengan lebih jauh begitu ya, kita menemukan bahwa sebetulnya hikmat itu merujuk kepada diri Allah sendiri. Saudara, hikmat itu sebetulnya merujuk kepada diri Allah sendiri. So, di perjanjian baru kita itu menemukan, kita melihat bahwa hikmat bukanlah
sekedar kumpulan nasihat praktis, nasihat moral, bukanlah sekumpulan wejangan-wejangan tentang gimana kita menjalani hidup atau sekedar memiliki hidup yang baik, saudara. Tapi di perjanjian baru kita menemukan bahwa hikmat bukan lagi dipersonifikasikan dengan figur wanita berhikmat, the lady wisdom. Tapi hikmat itu hadir di dalam pribadi Yesus Kristus. Saudara, dalam 1 Korintus, Rasul Paulus mengatakan begini, bahwa hikmat Allah itu adalah Yesus Kristus. Hikmat Allah adalah Kristus yang disalibkan bagi kita. Dan juga dalam Kolose 2, Paulus juga mengatakan bahwa di dalam Kristuslah tersembunyi seluruh pengetahuan, seluruh hikmat Allah. Jadi, dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa Yesus adalah hikmat Allah. Atau hikmat Allah itu yang dikatakan dalam Alkitab sebetulnya merujuk kepada pribadi Yesus Kristus. Jadi sudah sebetulnya hikmat yang dibahas di kitab Amsal, kalau kita baca kitab Amsal begitu ya, ini bukan hanya sekedar kumpulan nasihat moral, peraturan, hukum, dan sebagainya. Tapi hikmat di kitab Amsal sebetulnya bicara tentang Yesus Kristus, tentang Injil yang mengubahkan hidup kita. Jadi waktu kita kemudian membahas kitab hikmat Allah, maka sebetulnya kita sedang berbicara dengan Yesus Kristus, karena dialah hikmat Allah yang menguduskan kita, menyelamatkan kita, dan membuat hidup kita benar dan berkenan kepada Allah. Saudara, jadi kita bisa mengatakan, saudara, bahwa hikmat Allah bukan sekedar membuat hidup kita lebih baik, begitu, untuk memiliki good life itu, saudara. Tapi hikmat Allah itu terlebih lagi menyelamatkan kita, saudara, membuat kita kudus, serta membuat kita benar di hadapan Allah, membuat kita memiliki karakter yang kudus di hadapan Allah. Saudara, harusnya waktu kita membaca kitab Amsal, membaca kitab-kitab hikmat, kita membacanya dari perspektif Injil, di mana kita sedang berhadapan dengan Kristus. Kita sedang mendengar Kristus mengajar kita bagaimana kita hidup sebagai umat Allah. Jadi itu yang kedua, bahwa pribadi hikmat itu adalah diri Yesus sendiri. Jadi bagian ketiga, kita akan melihat lebih jauh, saudara, tentang implikasi daripada hikmat. Kalau kita sudah memahami apa tujuan hikmat, kita sudah memahami pribadi daripada hikmat itu. Yang ketiga, kita akan melihat bagaimana implikasinya bagi hidup kita. Nah, itu yang kita akan lihat dari Amsal 1 ayat 1 sampai ayat ke-7. Yang pertama, bahwa implikasi daripada hikmat itu adalah hikmat memerintah atas hidup kita. Hikmat memerintah atas kita. Saudara, Amsal 1 ayat yang pertama yang tadi kita baca mengatakan begini, saudara. Amsal Salomo, putra Daud, Raja Israel. Terus kalau kita mungkin membaca sekilas, kita hanya berpikir bahwa ini adalah sebuah informasi, begitu ya, sebuah pemberitahuan bahwa yang nulis kitab Amsal, ya Salomo, begitu. Dia putra Daud dan dia juga adalah seorang raja. Saudara, kalau kita melihat lebih jauh sebetulnya, ayat ini ingin menolong kita untuk memahami atau secara tidak langsung memberitahu kita bahwa Salomo adalah Raja Israel yang memiliki hikmat yang begitu luar biasa, sebagaimana yang ia tuliskan dalam kitab Amsal. Atau kita bisa mengatakan bahwa Salomo memerintah bangsa Israel dengan hikmat yang daripada Tuhan. Hikmat Allah menolong Salomo untuk memerintah atas bangsa Israel. Saudara, kita mungkin pernah membaca kisah atau mendengar kisah tentang waktu Salomo pertama-tama menjadi raja bagi bangsa Israel, menggantikan Daud ayahnya. Di 1 Raja-Raja 3, kita menemukan bahwa di situ Tuhan berfirman kepada Salomo dalam mimpinya. Tuhan bilang begini kepada Salomo, mintalah apa yang perlu kuberikan kepadamu. Tuhan bilang kepada Salomo, minta apa saja yang perlu kuberikan kepadamu. Saudara, kalau misalnya begitu ya, saudara di posisi Salomo pada waktu itu Tuhan bilang, minta apa saja akan kuberikan kepadamu. Kira-kira akan minta apa begitu, saudara? Salomo, saudara, meminta hal yang sangat penting baginya sebagai seorang raja, saudara. 1 Raja-Raja 3 ayat 9, dia bilang begini, berikanlah kepada hambamu ini hati
yang penuh pengertian untuk menjadi hakim atas umatmu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dalam kata lain, Salomo meminta hikmat dari Tuhan untuk memimpin umat Israel. Dan Tuhan memberikan hikmat itu kepada Salomo. Saudara, kenapa? Dari begitu banyak pilihan permintaan yang mestinya dipilih oleh Salomo, tapi Salomo cuma minta hikmat dari Tuhan, saudara. Kenapa? Karena Salomo tahu betul bahwa yang paling dia butuhkan sebagai seorang raja yang memimpin, memerintah atas Israel adalah hikmat dari Tuhan. Salomo tahu bahwa itulah yang paling dia butuhkan. Dia butuh hikmat daripada Tuhan. Jadi sebelum Salomo itu memerintah atas Israel, ia terlebih dahulu tunduk kepada hikmat dan taat kepada hikmat Tuhan yang menolong dia untuk memimpin bangsa Israel. Terus kita bisa melihat ada satu logika yang menarik begitu ya. Sebelum Salomo memerintah atas orang Israel, dia sendiri tanda kutip diperintah atau diarahkan oleh hikmat yang dari Tuhan dalam hidupnya. Hikmat Tuhan memerintah hidup Salomo dan dengan hikmat itu dia akan memerintah atas bangsa Israel. Saudara, kalau tadi kita memahami bahwa hikmat itu sebetulnya bicara tentang diri Allah sendiri atau di dalam diri Kristus sendiri, saudara, maka harus kita hari ini, saudara, orang-orang yang sudah menerima Kristus, kita sudah menerima hikmat Allah yang tertinggi itu, saudara. Maka harusnya yang perlu kita saudara lakukan adalah kita perlu membiarkan hidup kita dipimpin, diperintah, diarahkan oleh Kristus. Kita perlu membiarkan hidup kita pertama-tama tunduk kepada Kristus sebagai hikmat Allah yang memerintah, yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup setiap kita. Dengan tunduk kepada Kristus sebagai hikmat Allah, maka kita dapat menjalani hidup kita, saudara, seturut dengan kehendak Allah, turut dengan hikmat Tuhan. Apa yang mesti kita lakukan di tengah-tengah dunia ini sebagai anak-anak Allah. Tapi saudara, problemnya adalah kita itu seringkali tidak tunduk kepada pimpinan dan perintah Kristus dalam hidup kita, bukan? Terus kita sering berpikir bahwa kita cukup pintar, kita cukup cerdas, kita cukup wise, cukup berhikmat, cukup hebat untuk menjalani hidup kita tanpa perlu Kristus, tanpa perlu tunduk kepada Dia, tanpa perlu hikmatnya. Sehingga tidak heran, saudara, hidup kita semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Semakin hari kita malah makin terpukau terhadap keindahan dunia, tentang good life ketimbang godly life itu, saudara. Karena kita tidak mau tunduk kepada hikmat Allah, itu Kristus yang memerintah atas hidup setiap kita. Maka kita bisa mengatakan begini, saudara, bahwa hikmat Allah bukan sekedar sarana atau tools yang kita perlukan untuk menjalani hidup kita sebagai umat Allah. Tapi hikmat itu adalah pribadi Kristus yang kepadanya harusnya kita tunduk dan kita taat. Saudara, ada banyak orang, saudara, hari ini mereka hanya tanda kutip meminta hikmat Tuhan. Tapi supaya apa? Supaya mereka dapat menjalani hidup sesuka hati mereka, seturut dengan paradigma mereka. Mereka lupa bahwa mereka perlu tunduk kepada apa yang hikmat Allah itu nyatakan dalam hidup mereka. Saudara, biarlah kita membiarkan Kristus yang adalah hikmat Allah itu memimpin, memerintah, saudara, mengendalikan, mengarahkan hidup kita supaya kita boleh punya hidup yang makin hari makin kudus dan berkenan kepada Allah. Yang kedua, implikasi daripada hikmat adalah menolong kita untuk kita bisa menerima didikan dan beroleh pengertian. Saudara, ayat yang kedua yang tadi kita baca, saudara mengatakan begini, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, yakni kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Saudara, kata didikan sebetulnya bisa diartikan dengan kata koreksi, ya, atau juga bisa berarti disiplin. Saudara, kata koreksi ini atau didikan atau disiplin itu sebetulnya punya kandungan hubungan dengan proses pemuritan atau discipleship begitu. So dulu
zaman dahulu begitu ya, orang-orang yang bijak saudara, atau the wise men, mereka sering kali mempunyai banyak murid begitu ya. Mereka punya banyak orang yang kepengen belajar dari hikmat mereka. Mereka seperti guru yang membimbing, mengajar orang-orang yang kepengen belajar hikmat begitu. Dan sebagai guru, dan mereka punya banyak murid, saudara, mereka juga tidak segan-segan untuk menegur, mengoreksi, memberi disiplin, memberikan motivasi, atau bahkan nggak sungkan untuk menghukum jika murid-murid mereka itu salah berpikir, salah melangkah, dan sebagainya begitu. Dan murid, mereka perlu hikmat begitu. Mereka perlu menerima koreksi, didikan, atau bahkan hukuman yang diberikan oleh guru mereka kepada mereka. Mereka perlu dengan bijak merespon hal itu. Saudara, kalau kita mencoba mengaitkan dengan hidup kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, saudara, kita itu dapat menerima berbagai teguran, didikan, koreksi, bahkan itu dari berbagai sisi begitu. Saudara, kita mungkin di rumah kita bisa mendapatkan teguran, koreksi, atau disiplin. Sebagai anak mungkin kita mendapatkannya dari orang tua kita begitu. Atau kita pun juga bisa mendapatkan teguran, koreksi, bahkan disiplin dari pasangan kita mungkin. Atau bahkan mungkin juga anak-anak kita juga bisa memberikan koreksi kepada kita sebagai orang tua. Tapi itu yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita merespons, bagaimana kita bersikap terhadap teguran, didikan, koreksi yang diberikan kepada kita gitu. Apakah kita menjadi orang yang reaktif, orang yang terima, orang yang mungkin negur balik begitu ya, marah, dan seperti apa? Sudah mungkin yang sudah berkeluarga, begitu sudah menikah, kita mungkin punya pergumulan yang sama lah, kurang lebih mirip-mirip begitu ya. So gimana kita menerima teguran mungkin dari pasangan kita gitu? Gimana kalau pasangan kita mungkin memberikan masukan, teguran kepada kita? Somehow saudara, kita merasa kita cukup bijak begitu ya. Kita cukup wise, kita pikir kita cukup benar gitu ya. Ego kita tinggi, kita menjadi sulit saudara menerima teguran atau bahkan koreksi dari pasangan kita. Atau mungkin kalau kita yang dalam konteks bergereja saudara, teguran atau koreksi ataupun masukan bahkan disiplin itu juga dapat datang dari rekan-rekan sepelayanan kita, dari rekan-rekan pelayanan kita, dari teman-teman spark kita, atau mungkin dari siapapun orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Terus semua itu Tuhan bisa berikan kepada kita untuk mengoreksi, menegur, dan juga bahkan mungkin kalau perlu mendisiplin kita, saudara. Agar apa, saudara? Agar kita dapat hidup di dalam kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Saudara, atau mungkin, saudara, teguran, koreksi, didikan dari Tuhan dapat datang sewaktu kita mungkin membaca firman Tuhan. Waktu kita mungkin lagi di rumah, baca Alkitab, ada satu ayat mungkin yang menegur kita, yang mengoreksi hati kita, saudara. Mungkin ada dosa yang kita lakukan, mungkin ada pelanggaran, atau mungkin ada paradigma kita yang keliru, begitu, yang ditegur, dikoreksi oleh firman Tuhan. Saudara, apakah kita punya sikap hati yang mau terima? Apakah kita punya hikmat dari Tuhan untuk bisa mencernanya, memikirkannya, dan menerimanya, untuk kita boleh menjadi pribadi yang makin kudus di hadapan Tuhan. Saudara, dalam 2 Timotius 3 ayat 16, Rasul Paulus pernah mengatakan gini kepada Timotius, anak rohaninya. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sudah perhatikan kata-kata Paulus bahwa didikan itu membawa ke dalam kebenaran. Jadi waktu kita kemudian dikoreksi, saudara, waktu kita ditegur, didisiplin, sebetulnya saudara, semua itu membawa kita untuk kita makin mengerti yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang adil, yang mana yang tidak adil. Saudara, bahkan di dalam Amsal tadi, ayat 1, ayat yang ketiga, saudara, mengatakan begini, bahwa untuk menerima didikan, supaya apa? Supaya menjadikan kita pandai untuk mengerti kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Saudara, hal-hal ini menjadi hal-hal yang penting, saudara. Keadilan, kebenaran, dan kejujuran, saudara. Kalau kita melihat di sekitar kita, saudara, ada banyak ketidakbenaran terjadi.
Ada banyak ketidakadilan terjadi, saudara. Ada banyak ketidakjujuran terjadi di sekitar kita. Ada begitu banyak hal-hal yang buruk yang terjadi di sekitar kita. Waktu kita mungkin melakukan atau berpikir hal yang salah dan kita ditegur oleh Tuhan lewat mungkin pasangan kita, orang tua kita, teman-teman kita, saudara, bahkan mungkin pastor kita. Tuhan mau supaya kita makin ngerti yang mana yang benar, yang mana yang adil, yang mana yang jujur di hadapan Tuhan. Dan kabar baiknya, saudara, adalah bahwa hikmat itu adalah diri Yesus sendiri. Dan waktu kita memiliki Kristus di hati kita, saudara, maka Kristus yang adalah hikmat Allah itu memampukan kita untuk ngerti kebenaran, keadilan, kejujuran. Karena Dia sendiri adalah benar, adil, dan jujur. Saudara, sebabnya setiap orang, saudara, yang memiliki hikmat Allah, memiliki Kristus di dalam dirinya, saudara, maka kita menjadi orang yang tidak gampang untuk bereaksi terhadap berbagai teguran ataupun juga mungkin koreksi. Kita nggak marah waktu kita ditegur, kita bahkan berpikir dan kita dengan hikmat Tuhan merenungkannya, saudara, supaya apa? Melalui semua itu kita menjadi pribadi yang makin kudus di hadapan Tuhan. Jadi ketiga yang terakhir, saudara, apa sih implikasi daripada hikmat bagi kita umat Allah? Setelah yang ketiga adalah hikmat itu memberikan kepada kita kecerdasan. Ayat yang keempat memberitahukan kepada kita begini, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Saudara, di sini kata cerdas itu bukan bicara soal IQ, begitu, bukan soal kecerdasan intelektual, saudara. Tapi ini lebih kepada sebuah kemampuan, sebuah skill, sebuah wisdom untuk kita bisa membedakan, saudara. Maka saya setuju dengan ada orang mengatakan bahwa kata kecerdasan lebih tepat diterjemahkan dengan kata discernment. Bagaimana kita dapat discern, membedakan, dan menolong kita untuk memilih, saudara, dan memutuskan sesuatu di dalam hidup kita. Saudara, bukankah salah satu problem kita, saudara, dalam hidup ini adalah kita itu susah, bukan, untuk memutuskan, memilih sesuatu, begitu. Kita susah untuk memilih yang mana yang baik, mana yang kurang baik. Kadang-kadang keduanya kadang-kadang mirip, begitu. Kemiripannya mungkin tipis, gitu. Kita susah membedakan yang mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, saudara. Sebabnya kita memerlukan hikmat dari Tuhan untuk kita bisa discern, memilih, membedakan yang mana yang baik dan mana yang salah. Saudara, setiap hari kalau kita boleh jujur gitu ya, kita diperhadapkan dengan banyak pilihan dalam hidup kita. Saudara mau milih tidur lebih awal atau nonton drama Korea begitu. Saudara mungkin bisa pilih mau belajar atau mau nonton atau mau main begitu. Ada banyak hal dalam hidup kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan itu. Dan kita perlu hikmat yang daripada Tuhan. Setelah Roma 12 ayat yang kedua, Rasul Paulus pernah mengatakan begini, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna. Paulus ingin mengatakan kepada kita bahwa kita perlu punya hikmat dari Tuhan, akal budi yang dapat membedakan yang mana kehendak Allah, yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Saudara, kita butuh hikmat dari Allah, dan hikmat Allah itu datang di dalam diri Kristus. Kristuslah yang menolong kita untuk discern, untuk membedakan yang mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak berkenan kepada Allah. Selalu yang menjadi pertanyaan buat kita begini, saudara. Oke, kalau kita ngerti tentang tujuan daripada hikmat, kita ngerti bahwa hikmat itu adalah pribadi Kristus, dan kita mengerti tentang bagaimana implikasi hikmat dalam hidup kita sebagai orang percaya. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita lagi, gimana kita bisa memperoleh hikmat yang seperti itu? Saudara, dalam Amsal 1 ayat yang ke-7 mengatakan begini, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saudara, artinya hikmat dan pengetahuan itu diperoleh sewaktu kita memiliki sikap hati yang takut akan Tuhan. Hikmat hanya mungkin dimiliki oleh orang-orang yang punya sikap hati yang takut akan Tuhan. Tapi problem kita, saudara, adalah bahwa kita tidak punya sikap hati yang takut akan Tuhan.
Secara manusia, saudara, kita secara natural, kita tidak punya sikap hati yang takut Tuhan, saudara. Kenapa, saudara? Karena kita adalah orang-orang yang telah jatuh di dalam dosa. Saudara, dosa itu membuat kita bukannya takut Tuhan, tapi kita justru melawan Tuhan. Dosa membuat kita bukan makin mendekat kepada Tuhan, malah kita menjauh dari Tuhan. Dosa membuat kita bukan memiliki sikap yang tunduk, submit kepada hikmat Allah itu. Tapi justru, saudara, dosa membuat kita menjauh, lari daripada Tuhan. Dan saudara, karena kita tidak punya sikap hati yang takut Tuhan, maka kita tidak mungkin punya hikmat yang daripada Tuhan. Tetapi saudara, kabar baik bagi kita, saudara, adalah kabar baik Injil bagi kita begini, saudara. Bahwa di tengah ketidakmampuan kita untuk punya hikmat, di tengah ketiadaan hikmat Allah di dalam diri kita, karena dosa, saudara, justru sang hikmat itulah yang datang kepada kita di dalam pribadi Yesus Kristus. Saudara, bukankah ini kabar baik buat kita? Berita Injil yang melegakan kita, saudara. Di tengah-tengah kita tidak punya sikap hati yang takut Tuhan, di tengah-tengah kita tidak mungkin bisa punya hikmat dari Tuhan, justru sang hikmat itulah yang datang menghampiri kita. Sang hikmat itulah, Kristus itulah yang datang kepada kita, saudara. Bahkan dia mau mati di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita, orang-orang berdosa, orang-orang yang harusnya tidak pernah mungkin bisa punya hikmat, orang-orang yang harusnya layak dimurkai oleh Tuhan. Tapi sang hikmat Allah itu datang kepada kita di dalam pribadi Yesus Kristus. Saudara, karena itulah sebetulnya setiap kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, orang-orang yang sudah punya Tuhan di dalam hati kita, saudara, orang-orang yang di dalam dirinya itu ada Kristus, maka kita harusnya orang-orang yang penuh dengan hikmat Allah, saudara. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada Kristus, sang hikmat Allah yang sejati itu. Saudara, bagaimana harusnya kita punya respon terhadap Yesus yang adalah hikmat Allah yang ada dalam hati kita, dalam hidup kita? Saudara, kita maka perlu punya sikap yang tunduk kepada Kristus. Kita perlu submit, tunduk kepada hikmat Allah, yaitu Kristus Yesus. Saudara, dengan demikian maka kita bisa menghidupi hidup yang saleh di hadapan Tuhan, hidup yang berkenan kepada Tuhan, karena Kristus memimpin hidup kita. Dan mari kita memberikan hati kita untuk dipimpin oleh hikmat Allah itu. Yang kedua, saudara, biarlah kita dapat menerima, saudara, didikan yang menjadikan kita pandai dalam kebenaran, mengerti kebenaran, dan dapat mengaplikasikan itu dalam hidup keseharian kita. Saudara, kita perlu hikmat dari Tuhan. Dan kita bersyukur, saudara sekalian, Kristus datang kepada kita, menyelamatkan kita, dan dia memberikan kepada kita kemampuan untuk kita boleh menerima setiap teguran, setiap koreksi, setiap didikan yang diberikan kepada kita. Yang ketiga, saudara, biarlah Kristus, sang hikmat Allah itu menolong kita untuk memilih, saudara, untuk memutuskan, untuk discern, membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak berkenan kepada Allah. Kita perlu hikmat Allah itu dalam diri kita. Dan Kristus ada di hati kita. Dia yang akan menolong setiap kita. Saudara, biarlah setiap kita, orang-orang yang sudah memiliki hikmat Allah, sudah punya Kristus dalam hidup kita, kita boleh memancarkan tentang Kristus lewat hidup kita, lewat hikmat yang diberikan kepada kita, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Mari kita tundukkan kepala di depan Tuhan. Mari kita merenungkan akan betapa baiknya Tuhan bagi kita. Di tengah-tengah kebodohan kita, saudara, sang hikmat itu datang kepada kita, menyelamatkan kita, memberikan kepada kita hikmat, menolong kita bagaimana kita hidup sebagai. Yang kedua, reflection questions buat kita pagi hari ini. Yang pertama, saudara, apakah selama ini kita merasa bahwa kita cukup pintar, cukup cerdas, cukup hebat
Sehingga kita merasa kita tidak perlu hikmat dari Tuhan. Dan kita tidak mau tunduk, tidak mau taat kepada pimpinan Kristus, Sang Hikmat Allah itu. Maka hari ini, datanglah pada Tuhan. Bertobatlah. Mohon pengampunan Tuhan kalau selama ini kita merasa, Tuhan, saya cukup bijak kok. Saya cukup berhikmat. Ngerti bagaimana saya hidup. Nggak perlu hikmat Tuhan. Nggak perlu tuntunan Tuhan. Nggak perlu arahan daripada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mohon pengampunan dari Tuhan. Bertobat. Sekali lagi. Yang kedua, jika ego di dalam diri kita masih begitu dominan, sangat kuat sekali, yang membuat kita sulit untuk menerima setiap koreksi, setiap teguran, disiplin dari Tuhan. Mintalah Tuhan menghancurkan ego itu. Minta Tuhan untuk menghancurkan ego dalam diri kita, supaya kita boleh tunduk, supaya kita boleh menerima setiap teguran, disiplin, koreksi dari Tuhan kepada kita. Tuhan pernah berkata begini, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Setiap waktu Tuhan menegur kita, bahkan somehow dia menghajar kita, karena Tuhan membenci kita. Tapi karena justru dia mengasihi kita, dia mau kita memiliki kehidupan yang semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan, dan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini Tuhan kami pikir kami cukup bijak. Kami pikir kami mampu ya Tuhan menjalani hidup kami tanpa perlu hikmat dari Tuhan. Tuhan, betapa sombongnya kami ya Tuhan, betapa angkuhnya kami. Tuhan, hari ini kami mohon pengampunan Tuhan. Kami bertobat ya Tuhan. Kami ingin sekali lagi submit, tunduk, taat kepada Kristus, Sang Hikmat Allah itu, untuk menuntun, mengarahkan, memimpin hidup kami. Tuhan, kalau hari ini ada hati yang masih keras ya Tuhan, ego yang begitu keras, yang membuat kami susah untuk menerima teguran, nasihat, didikan dari Tuhan melalui orang-orang sekitar kami, Tuhan ampuni kami. Tuhan lembutkan hati kami, Tuhan hancurkan hati kami yang keras itu ya Bapa, supaya kami boleh menerima dengan hati yang penuh syukur setiap koreksi, teguran, didikan yang Tuhan berikan kepada kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, dengar doa kami. Kami bersyukur, kami berdoa demi Kristus, Hikmat Allah, itu kami berdoa. Amin.